kelamin, ya itu skala nominal ya, skala yang sifatnya kategori. Lalu apakah rumah memiliki kolam renang ya? Ada yang punya, ada yang enggak. Nah, itu sifatnya skala nominal. Lalu lokasi bisnis, apakah lokasinya strategis atau tidak? Nah, itu skala nominal. Nah, ini dinamakan dengan variabel kualitatif ya. Untuk menggunakan variabel kualitatif dalam analisis regresi, kita menggunakan skema variabel dummy. Nah, di mana salah satu dari dua kemungkinan kondisi diberi kode 0 dan lainnya adalah 1. Dalam kasus ini variabel outlet diganti dengan lokasi ya. Kemarin kan yang nggak signifikan itu adalah variabel outlet sendiri ya. Nah, itu dibuang, akhirnya diganti dengan lokasi. Nah, sekarang lokasi itu kan ada yang strategis, ada yang tidak strategis. Nah, lokasi yang strategis itu kita kasih kode angka 1. Jadi kalau 1 ini lokasinya strategis ya. Nah, lalu berikutnya kalau 0 itu tidak strategis, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali D. Nah, ini ya, persamaan regresinya. Ada variabel D, dummy. Ya, ini sifatnya bukan angka yang acak seperti ini, tapi di sini adalah sebuah kode ya, kode 010101. Nah, itu artinya kalau 0 lokasi strategis, 1 itu tidak strategis. Nah, data ini kita regresi menggunakan bantuan Microsoft Excel ya, munculnya seperti ini. Regresi yang terbentuk adalah, nah kita lihat koefisiennya di sini 393,67 dikurangi 3,96 X1 dikurangi 11,3 X2 ditambah 77,43 D. Nah, ini D ini dummy. Nah, ternyata kalau kita lihat p-value ini semuanya signifikan ya. Jadi jumlah komplain berpengaruh signifikan terhadap penjualan, tapi ternyata pengaruhnya negatif ya. Semakin banyak komplain maka penjualan akan semakin berkurang. Lalu berikutnya ini ya, kita lihat jumlah outlet ya, jumlah pesaing. Astagfirullahaladzim. Oh iya, saya lupa ya share screen ya. Nah, untung diingatkan ya. Oke, oke. Makasih telah diingatkan ya. Jadi saya ulang secara sekejap ya. Oke. Jadi itu variabel dummy ini ya. Oke. Ya, variabel dummy. Ya, ini variabel dummy ya. Ini tadi penjualan, jumlah komplain dan outlet pesaing. Nah, regresinya bentuknya seperti ini ya. Ini udah kelihatan belum nih? Udah ya? Udah, Pak. Oke, ya. Nah, data ini kita masukkan ke Microsoft Excel, ini hasilnya seperti ini, sehingga persamaan regresinya yang terbuat adalah seperti ini ya. Oke. Tanda negatif berarti hubungannya negatif. Ya, X1 ke Y negatif, berarti pengaruhnya negatif. Ini juga. Nah, sekarang kita lihat p-value-nya itu signifikan semua, berarti berpengaruh negatif signifikan, kecuali apa? Lokasi ya, lokasi. Nah, di sini kalau 0 itu tidak strategis, 1 strategis, berarti hubungannya positif. Artinya gini ya, semakin positif atau semakin strategis, maka penjualan akan meningkat. Nah, itu ya, apa namanya, tafsiran atau penjelasan dari regresi yang terbentuk. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau signifikansi variabel itu udah oke semua, R square udah semua. Nah, sekarang eh, perbedaan lokasi strategis dengan tidak itu gimana tuh? Ya, kita lihat di sini. Misalkan ya, lokasinya tidak strategis, jumlah komplainnya 20, jumlah outlet pesaing ada 3, maka penjualannya jadi berapa? Nah, diprediksi penjualannya, ya ini 20, 3, terus dia tidak strategis, kalau tidak strategis dikasih angka 0, maka ininya 280,9. Nah, jika lokasi strategis dengan jumlah komplain 20 dan outlet pesaing ada 3, maka penjualan berapa nih? Nah, ini kalau di strategis dia 1 ya, hasilnya 358,3. Nah, ternyata ada perbedaan yang cukup mencolok antara lokasi strategis dan tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita memilih toko itu harus di lokasi yang strategis. Nah, lokasi yang strategis ya.
Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba mendemonstrasikan ini ya, ke dalam Microsoft Excel. Ya, kita pindahin ya sini, datanya ke Microsoft Excel. Ini kelihatan ya, Excel-nya juga kelihatan ya. Aman ya, udah aman deh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Data, ya kita ke data, data analisis. Ya ini cara ngolah datanya ya. Regression, ini Y-nya di sini ya. Ini kita sorot Y-nya. Terus X-nya ada 3 variabel ya. Oke, berarti kita jumlah komplain, outlet pesaing, lokasi strategis, kita tarik ke bawah. Nah ini. Nah kita okein aja ya, okein aja. Nanti dia akan buka output di sheet yang terbaru. Nah ini. Nah ini tampilannya perlu kita rapikan. Ya ini desimalnya masih terlalu banyak ya. Paling enak di mata itu kalau desimalnya itu ada 2 di belakang koma ya. Nah ini paling enak nih ngelihatnya ya. Kalau ini kan bikin pusing. Nah ini oke. Nah ini ya, oke. Ini keluarnya seperti ini. Ini tadi apa? X1 adalah jumlah komplain. Ini adalah jumlah outlet pesaing. Ya. Ini adalah lokasi strategis. Nah kita lihat adjusted R square 85% ini. Bagus ya, 85% bagus ya, udah di atas 0,7 itu bagus ya. Nah sekarang signifikan F-nya. Oke, model secara keseluruhan signifikan. Lalu berikutnya P-value-nya ini juga cukup bagus ya, 0 semua nih ya. Di bawah 0,05. Artinya apa? Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Artinya jumlah komplain, jumlah outlet pesaing, lokasi strategis berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Oke, kalau nggak ada, ya saya akan lanjut ke model regresi berikutnya, yaitu regresi dengan interaksi. Nah, apa itu? Interaksi antar variabel bebas. Nah, misalkan gini ya, kita sedang mempelajari penurunan berat badan. Nah, berat badan itu bisa turun dengan apa? Ya, diet dan olahraga. Dan asumsinya bahwa diet dan olahraga itu saling berinteraksi, ya. Ya, diet itu bisa berpengaruh signifikan itu diperbesar dengan yang namanya olahraga, dan juga sebaliknya juga ya, olahraga juga berpengaruh signifikan dan itu akan bisa diperbesar ya oleh yang namanya diet. Nah, itu harus berjalan beriringan. Nah, itu contoh ya yang bersifat interaksi. Sama kayak misalkan prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan orang tua, ya misalkan kayak motor, laptop segala macam, dan juga motivasi belajar. Nah, fasilitas dari orang tua itu bisa tidak punya efek kalau misalkan tidak ada motivasi belajar. Jadi harus diperbesar oleh yang namanya motivasi belajar. Nah, gitu. Jadi harus dua-duanya harus berjalan beriringan. Nah, itu ya contohnya yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat ya interaksi antara outlet pesaing dengan jumlah komplain. Apakah ada pengaruh interaksi? Oke ya, apakah ada pengaruh interaksi? Nah, sekarang apa itu interaksi? Jadi interaksi itu variabel independennya dikalikan. Nah, ini X1, X2, lalu ini dikalikan, lalu diregresi, ya. Nah, ini contohnya nih. Ini ada variabel X1 kali X2, ini dikalikan ya, 35 kali 3, 105 ya, sampai 30 kali 7, 210. Dan ini langsung kita regresikan. Hasilnya ternyata
adjusted R square-nya bagus ya, di atas 0,7. Signifikan F-nya oke. Nah, ternyata di sini p-value-nya ada yang tidak signifikan, yaitu variabel interaksi. Nah, nilai p-value dari variabel interaksi sudah melewati alfa 0,05, maka bisa disimpulkan tidak ada pengaruh interaksi jumlah komplain dengan jumlah outlet pesaing. Nah, itu ya. Ini berarti nggak signifikan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan ini dengan Microsoft Excel. Ya. Ini kita pakai data yang tadi ya, cuman kita lokasi strategisnya nggak diambil, kita ambil ini saja. Oke ya. Nah, sekarang di sini kita tambahin variabel apa? Interaksi. Itu apa? X1 dikali X2. Sama dengan 105 ya. Oke, dikali. Nah, ini kalau Excel tinggal di drag aja enak ya. Oke. Nah, sekarang kita akan seperti biasa ya, data analisis, regression. Oke, nah ini ya. Oke, nah ini. Nah, hasilnya sama tadi ya, hasilnya sama yang di slide PowerPoint saya ya. Ini kita rapikan dulu. Oke ya, ini. Hasilnya sama ya. P-value-nya ini tidak ada signifikan ya. Ini interaksi. Ini jumlah komplain. Ini adalah jumlah outlet pesaing. Oke. Ya, itu ya. Itu regresi yang menggunakan variabel interaksi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, pembahasan berikutnya yaitu regresi bertahap. Nah, di sini regresi bertahap. Misalkan kita itu punya banyak variabel, ya. Ketika kita punya banyak variabel, kita ingin membuat persamaan regresi. Nah, kita milih nih kira-kira variabel independen mana yang sangat berpengaruh signifikan. Nah, itu kita akan sama software itu akan dipilihkan variabel yang bagus itu yang mana. Nah, itu. Dan di sini kita tidak menggunakan Microsoft Excel, tetapi menggunakan SPSS, ya. Nah, nanti saya akan kasih installer SPSS di grup ya. Nanti bisa Anda install di komputernya, tapi paling tidak RAM-nya itu 8 GB ya, SPSS 27 ya. Oke, ada petunjuk instalasinya, nanti tinggal dilihat aja videonya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, ada 3 jenis membuat regresi itu dengan cara regresi bertahap atau stepwise regression. Lalu ada yang namanya forward selection, ada yang namanya backward elimination ya. Sekarang kalau stepwise regression itu menentukan persamaan regresi yang dimulai dari satu variabel lalu ditambah atau dihapus. Nah, hanya variabel bebas dengan koefisien regresi yang similar yang akhirnya dipakai dalam persamaan regresi. Nah, lalu kalau forward selection itu dipilih satu persatu, ya ditambah, tambah. Nah, kalau yang nggak masuk, yang tidak signifikan itu dibuang. Nah, kalau yang ketiga itu backward elimination ini semacam kayak pemilihan pemilihan pemenang ya, kayak ajang pencarian bakat kayak Indonesian Idol tuh, diambil kira-kira yang tereliminasi itu adalah yang tidak memenuhi syarat p-value. Nah, itu ya, itu. Nah, ini contohnya, misalkan di sini kita punya 5 variabel dan ternyata kita sudah menetapkan penjualan itu adalah variabel dependent.
komplain, outlet pesaing, outlet sendiri, lokasi strategis itu dia adalah variabel independen. Nah, ini kira-kira dari keempat variabel ini mana yang akan dipakai dan mana yang akan tidak dipakai. Nah, ini kita menggunakannya dengan tidak menggunakan Microsoft Excel ya, tapi kita menggunakan yang namanya SPSS. Nah, ini outputnya seperti ini nanti nih. Ya, output seperti ini, persamaan regresi yang terbentuk seperti ini. Nah, ini juga ya, ini metode, kalau tadi metode stepwise, ini metode forward selection. Ya, ini adalah metode backward elimination. Nah, ini tentunya akan saya jelaskan ya prosesnya dengan SPSS ya. Oke, ini saya copy dulu datanya ke Microsoft Excel ya. Ini saya copy dulu variabel ini. Dan kita akan membuka software SPSS ya. Nah, ini. Ya, ini software SPSS ini terkenal ya di kalangan mahasiswa dan dosen ya untuk pengerjaan skripsi ya. Ini data view, ini variable view ya. Data view, variable view. Oke, kita masukkan datanya di sini ya. Kita masukkan datanya dulu. Nah, ini kita yang ambil itu adalah penjualan sampai lokasi strategis, kita copy. Nah, kita paste. Oke, nah muncul ya dataset dari